Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, walaupun secara tidak berniat, tidak sengaja, tapi demikianlah namanya rezeki. Rezeki itu diberikan kesempatan beramal saleh. Alhamdulillah. Saya cuma mau menjemput baju tapi berniat salat di sini. Alhamdulillah, tapi ada yang lebih mulia dari itu. Baik. Surah yang baru saja dibacakan adalah surah terpendek di dalam Al-Qur'an. Dan beberapa pekan ke depan bagaimana mewujudkan, membuktikan ketakwaan kita dengan mengamalkan surah ini. Ya, kita sudah pada tahu bersama pada surah ini terkait dengan Hari Raya Idul Adha. Sesuatu sedikit yang baru dan kita bisa memikirkan, merenungkan, karena kita ditantang, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala ta'lamun, apakah kamu tidak mengetahui. Ada tantangan di sini sedikit terkait dengan pengetahuan Allah yang diberikan kepada manusia yang bersifat umum. Apa itu? Matematika. Baik. Surah ini terkait dengan bilangan 10. Bilangan 10. Dalam bahasa Inggris desimal. Ya. Apa itu? 10 di dalam matematika adalah sebuah bilangan yang digunakan untuk menyederhanakan sesuatu kuantitas yang sangat besar. Ya. Salah satu contoh, 10 pangkat 1 itu berarti 10. 10 pangkat 2 maksudnya 2 nolnya 100. 10 pangkat 3, 3 nolnya 1000, masih bisa. Pangkat 4, 4 nolnya 10.000. Pangkat 6, 1 juta. Pangkat 7, 10 juta. Pangkat 9, 1 miliar. Ya, 1000 juta. Nah, bagaimana kalau 10 pangkat 100.000? Ini dalam matematika saja tidak punya nama lagi, Pak. Saking besarnya. Nah, di ayat pertama dikatakan bahwa nikmat Allah itu yang diberikan sangat banyak. Nah, tidak bisa dihitung. Di ayat lain dikatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maksudnya apa? Jangan coba-coba mau melihat bilangan akhir dari sebuah nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Tidak mungkin. Kalau ada alat komputasi rusak semua baru tidak akan terhitung. Ya. Tidak ada alat secanggih apapun yang bisa melihat berapa jumlah nikmat yang kita peroleh. Jadi inilah sebabnya Allah telah mendesain ilmu matematika 10 itu menyatakan itu. Kalau sudah tidak bisa lagi 10 pangkat sekian. Tak terhinggalah namanya. Ya. Baik. Apakah kebetulan atau tidak? Kalau bapak-bapak sudah tahu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, saya saja orang matematik heran pertamanya. Di ayat pertama, huruf hijaiyah itu ada 10, Pak. Inna a'tainakal kautsar. Ya, kalau alifnya double 1 kali saja dihitung. Jenis hurufnya ada 10. Saya sudah teliti, memang 10. Ya. Jadi tidak usah kita hitung karena waktu. Ya. Apakah kebetulan pada ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, 10 lagi. 10 lagi. Dan
Masya Allah. Ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, 10 lagi. Dan sampai Islam ini masih ada di dunia ini, kapan diwujudkan? Tanggal 10 Zulhijjah. Tidak pernah berubah. Jadi berkait dengan bilangan 10. Nah, inilah kemahakuasaan Allah, maha hebatnya ilmu Allah. Jangankan isinya, Pak. Ya, simbol-simbol saja, angka-angka saja sudah membuat kita terheran-heran gitu. Pasti by design, bukan kebetulan. Nah, tentu saja kita kan sudah membahas di sini tentang saya masih ingat Pak Ustaz, Qul huwallahu ahad itu 4 ayat dengan 5 kali 1. Itu kan seperti itu. Nah, jadi saya pikir mudah-mudahan bisa terkesan buat kita bahwa semakin kita melihat kekuasaan Allah, semakin bertambah-tambahlah ketakwaan kita. Nah, ya tentu intinya ialah karena nikmat yang banyak itu, maka disuruh kita berkurbanlah. Ya. Nah, jadi kurban itu untuk kita sendiri, dipersembahkan kepada Allah, dan salatlah. Maksudnya di sini salat Idul Adha. Nah, adapun orang-orang kafir itu yang tidak bisa mendapat rahmat, terputus rahmatnya. Saya pikir itu inti daripada surah ini. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan terkait hal ini, insya Allah mari kita sama-sama mendiskusikan. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini mungkin singkat saja. Saya tertarik dengan ke-10 tadi itu. Jadi usaha manusia itu yang berusaha untuk mencari nafkah dan seluruh kehidupan di dunia ini, itu angka 10 yang bekerja. Tangan, kedua tangan, dan kedua kaki. Kalau ini dua-duanya tidak ada, tidak bisa kita kerja apa-apa. Saya kira untuk itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ini, Prof. Karena ini baru saya perhatikan. Setelah saya lihat tadi itu, rupanya di sini bukan hitung per angka jenisnya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dihitung 19. Setiap huruf itu sampai dengan 19. Nah, kalau di sini hurufnya, dan itu ada 3 huruf itu saya lihat itu, ini yang sama ini, karena dia saling berganti. Dalam bahasa Arab disebut dengan huruf illah. Jadi satu huruf yang berpenyakit yaitu ya, waw, dan alif. Itu dihitung 1 itu. Jadi saya lihat ada 3. Kalau kita sudah lebih, tapi kalau kita memakai jenis ini 10. Ya, nah, ini luar biasa ini. 10. Jadi dan Allah berbicara tentang yang banyak dalam surah yang paling pendek. Surah yang paling pendek. Karena surah yang paling pendek dalam Al-Quran adalah 3, minimal 3. Tidak ada yang 2, minimal 3. Kenapa 3? Karena kita hidup di alam ketiga. Yang pertama itu adalah di alam arwah. Arwah. Kemudian kita di alam rahim. Dan syahadat. kita di alam ketiga. Syahadat. Jadi ini di alam ketiga, makanya banyak hitungan 3. Kalau kita berlomba 1, 2, 3 lari. Kemudian kita akan menuju ke alam keempat, alam maut. Alam maut itu satu alam juga, ada yang panjang ada yang pendek. Kemudian kita menuju ke alam barzah, alam kelima. Kemudian kita melangkah selanjutnya kepada masar, alam ke-6. Dan weekend akhir pekan adalah alam ke-7, surga atau neraka. Jadi 7, jadi hitungan 3 itulah kita ada di dunia ini, makanya banyak hitungan 3. Dan Allah membuat surat terpendek minimal 3. Luar biasa. Sekarang hanya itu saja ini. Saya baru memperhatikan ini dan terima kasih nih. Bisa ada tambahan sedikit? Ya, silakan. Baik. Nah, ini juga kita tidak boleh mengikuti secara ilmiah saja orang-orang barat. Yang sesungguhnya kita harus lihat bahwa ini ciptaan Allah yang disuruh kita perhatikan dan itu bersifat universal. 3 itu obat kuat. Tiba itu obat kuat, Pak. Jadi sebelum ada teknologi, kalau orang mau lari, 1, 2, 3. Nah, maka energi itu terkumpul di situ. Atau ada barang mau diangkat, rumah atau apa dulu. 1, 2, 3.
Nah, di 3 itulah berkumpul energi. Ya, jadi kalau angka 3 tidak terangkat, apalagi kalau sudah lewat 1, 2, 3, 4 loyo kembali. Ya, 1, 2 belum. Di 3 itu. Nah, itu untuk angka 3. Nah, ibarat manusia, bilangan-bilangan juga punya kelebihan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua punya kelebihan. Tapi saya pikir tidak perlu dibahas dulu di sini. Tapi saya masih teringat juga Pak Is menjelaskan sesuatu yang baru bagi saya itu runtutan ayat Al-Fatihah itu kan. Kita kan sudah bahas di sini. Alhamdulillah. Kita juga sudah bahas beberapa surah yang lain. Utamanya itu tadi Qul huwallahu ahad juga. 5 ayat 1 tetapi 4 ayat. Nah, itu. Nah, lantas kurban ini tentu saja secara umum di Al-Qur'an bagaimana operasionalnya, tentu itulah Rasulullah diutus. Bagaimana operasionalnya? Jadi ontologinya ada di sini. Artinya apa sih itu berkurban? Ya. Terus epistemologinya, bagaimana cara-cara berkurban? Ini tentu harus diikuti Rasulullah karena tidak ada di Quran. Nah, tentu kita akan melihat fikih-fikih misalnya belajar di situ harus belajar terus. Nah, kita kalau melihat sesuatu di kampung misalnya cacat, tidak ada telinganya, itu kan melanggar misalnya cacat, pincang, nyata pincangnya, nyata sakitnya itu sapi atau kambing, tidak boleh. Nah, ini kan, tapi kalau saya pernah lihat kalau ompong bisa sih. Tapi kalau umurnya juga, kalau sapi atau kerbau itu 2 tahun minimal. Kalau unta 5 tahun. 5 tahun itu dengan 10 orang berkumpul. 10 orang. Kalau sapi atau kerbau, ternyata kerbau 7. Kambing 1 dengan umur 1 tahun. Nah, boleh 6 bulan tapi domba. Inilah epistemologinya. Maksudnya cara-caranya itu bagaimana, syaratnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, orang yang menyembelih harus bagaimana doanya. Ini harus dipelajari semua terkait dengan kurban ini. Ya, karena ini global. Nah, sekarang operasionalnya itulah yang penting. Dan aksiologinya, aksiologi itu apa? Tujuannya apa? Tidak ada jalan lain kecuali dari alam ketujuh itu. Kita mau mencapai kebahagiaan tertinggi di akhirat. Karena kurban itu kan bukan dagingnya dilihat, bukan diterima oleh Allah, bukan apanya, tapi takwanya. Nah, di satu sisi sifat-sifat kebinatangan itu juga kita hilangkan, salah satu maknanya. Nah, tapi dimensi manusia dan Allah betul. Karena tentu saja kita berkurban bukan ditanam tapi dimakan. Jadi kepada Allah lah ibadah ini, tapi ternyata bendanya itu untuk manusia. Jadi ini benar-benar 2 dimensi. dimensi kepada sesama, bahkan bukan muslim pun boleh. Ya, ini menandakan ya bukan tetangga boleh. Ya, jadi bukan untuk fakir miskin. Ya, nah, kalau zakat fitrah dan ya toh inilah apa secara filsafat ontologisnya apa itu hakikatnya kita sudah tahu bahwa berkurban itu begini. Bagaimana cara-caranya supaya kita diterima, epistemologinya. Aksiologinya untuk apa sebenarnya kita kurban. Jadi kalau ketiga ini sudah kita pahami dengan belajar berdiskusi, membaca, bertanya dan sebagainya, insya Allah maka semakin kita bangun ya kehidupan Islam ini dengan ilmu. Ya, mohon maaf di agama lain biasanya dogma atau doktrin, Pak. Kalau ditanya sudah begitu itu. Wah, tidak bisa. Padahal ladina limalla akalalahu. Ya, harus disertai dengan akal. Iya, harus disertai dengan akal. Akal ini ada sebuah potensi. Piranti yang diberikan oleh Allah hasil kombinasi antara otak dan hati. Itu akal sebenarnya. Jadi orang-orang yang hatinya kurang bagus, akalnya nanti tidak baik. Begitu. Jadi akal memang 2, ada akal bagus, ada akal bulus, ada akal ini. Tetapi ya yang kita harapkan adalah akal yang nanti akal itu dimiliki oleh nafs. Nafs ini jiwa. Yang dipanggil nanti bertanggung jawab nafs. Ya ayyatuhan nafs mutmainnah. Itu yang dipanggil. Karena dia yang memfungsikan akal. Fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Yang dipanggil itu nafs. Nafs itu jiwa. Jiwa itu yang dilengkapi dengan akal. Jiwa ini ya ada abstrak, lahir dan batin.
Nah, itu secara sepintas lalu kita ini insya Allah sebagai tambahan-tambahan Pak terkait dengan kurban. Ya, saya pikir seperti itu. Ya, saya pikir itu tambahan dari saya juga dan terima kasih Bapak-bapak, Pak Nasir telah memberi komentar, Pak Is, alhamdulillah dan Pak Ustaz. Ya, terima kasih mungkin ada tambah.